Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Masih bersama di SPP Vlog. Nah, kali ini pagi-pagi bangun tidur ya, sambil melihat burung peliharaan di pagi hari. Nah, ini burung kemarin ya, saya beli burung pentat kembang. Beda lain kalau burung pentat matahari ya, itu kedua burung ini tuh memiliki kicauan yang saya rasa lebih monoton, tapi banyak yang belum mengetahui sebetulnya burung ini. Padahal ini kan kicauannya juga bagus kalau buat masakan. Sambil ngeteh. Akan mengupdate perkembangan burung pentat kembang yang kemarin saya beli. Ini masih gelabakan ya, sangat wajar kalau ini burung bahan ini terlihat gelabakan seperti ini ya. Tapi udah bunyi teman-teman, malam juga bunyi, pagi bunyi, tapi sayangnya nggak ke video, masih takut dengan kamera. Gelabakan tapi nggak terlalu ngeruci, bagusnya nggak ngeruci ini. Maafan banget. Kembali ke tangringan, walaupun gelabakan tapi kembali ke tangringan lagi ya. Ini bagus, ini belum ngefur. Ini kotorannya, ini bekas burung mantenan gunung yang kemarin saya jual ke teman saya. Ini belum saya bersihkan, nanti saya tak bersihin dulu, tak bersihin biar tahu ya, kepantau apakah udah ngepur apa belum. Oke teman-teman, jadi kali ini saya memberikan tips agar burung tetap sehat dan tentunya burung cepat bunyi ya. Hanya sedikit perawatan, dan sebelumnya saya belum pernah melakukan proses pengefuran terhadap burung pentat kembang ini. Maka dari itu saya melakukan proses pengefuran. Jadi tujuannya agar ketika kita yang lagi sibuk kerja dan juga dengan aktivitas, maka dari itu kita lakukan proses pengefuran ya, setidaknya burung mau makan fur dan untuk berjaga-jaga saja teman-teman. Apabila ulat yang kita sediakan kehabisan, bahkan ulat yang kita sediakan stoknya hanya menipis, setidaknya burung sudah mau makan fur ya. Oke, langsung saja teman-teman. Proses pengefuran yaitu kita siapkan cepukan dan juga fur ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah fur warna hijau. Pasti teman-teman tahu ya fur jenis ini. Jadi kelihatan banget kalau hijau. Dan juga saya menggunakan ulat Hongkong ya. Jadi kenapa saya sering menggunakan ulat Hongkong, karena ulat ini posturnya cukup besar ketimbangkan ulat kandang yang posturnya terlihat kecil. Dan juga kalau yang ulat kandang itu biasanya mudah mati teman-teman, beda dengan ulat Hongkong ya. Kalau ulat Hongkong ini agak awet. Nah seperti ini ya, kita campurkan dengan fur lalu potong dengan gunting. Seperti biasa saya melakukan seperti ini. Biasanya ini cepat teman-teman, cepat banget ya. Paling lama mungkin saya melakukan pengefuran ini paling lama itu 1 minggu ya, itu paling lama banget. Tergantung burungnya sih sebetulnya. Kalau burungnya mau makan fur dan cepat ngefur itu nggak pakai
nggak sampai 2 hari lah, 1 hari itu udah kelihatan ngefur. Dan saya coba melakukan seperti ini ya, semoga aja cepat ngefur teman-teman. Nah seperti ini, langsung saya masukkan ke dalam sangkar ya, sambil mengamati dari segi kotorannya. Kalau udah kepantau ataupun udah kelihatan dari kotorannya warnanya sama dengan fur, jadi itu artinya udah makan fur ya teman-teman. Jadi jangan langsung keburu-buru untuk burung cepat makan fur ya, perlu beradaptasi dan juga ya sedikit kita campurkan ulat lah setidaknya untuk berjaga-jaga saja kalau burungnya belum mau makan fur ya. Selanjutnya ini adalah kolibri kelapa ya, atau banyak teman-teman para kicau mania menyebutnya burung korlap, atau bisa juga menyebutnya burung manggaran. Ini burung mudah banget untuk pengefuran, sepengalaman saya ya, karena sebelumnya saya pernah merawat burung ini dan saya juga sering mendapatkan burung ini di samping-samping rumah waktu itu ya. Tapi sekarang keberadaannya burung manggaran ini atau burung kolibri kelapa ini udah jarang kita temukan ya, mungkin banyak pemikatnya teman-teman. Dan burung ini apa aja doyan, seperti pisang juga doyan, terus serangga, bahkan nekstar pun burung ini doyan teman-teman. Ini masih keluarga dengan burung kolibri ya, dan ini saya beli hanya 4.000. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video saya mungkin sudah mengetahui ya, Rp4.000 udah dapat burung jenis kolibri. Nah oke, langsung proses pengefuran ya, dikarenakan burung ini udah kepantau makan nekstar, udah kepantau ya, ini nekstarnya sudah mulai habis. Maka dari itu kita melakukan proses pengefuran dengan cara seperti ini teman-teman. Kita kasih fur ya kan, kita masukkan seperti ini. Masih sama, saya melakukan pemberian fur warna hijau ya, sama seperti ini, dicepukan dan kasih nekstar, kita tuangkan seperti ini. Karena ini udah kepantau makan nekstar ya kan, kita lakukan prosesnya dengan pencampuran nekstar teman-teman. Sebetulnya itu mudah sekali kalau kita melakukan dengan pisang ya, karena dari awal saya dapat dari Om Yokan, belum pernah saya ajarin makan pisang untuk burung ini. Maka dari itu saya lakukan dengan nekstar saja. Lalu kita aduk seperti ini. Cukup simpel teman-teman, cukup simpel banget, dan burung ini memang mudah sekali ya. Ini kalau udah kepantau udah makan nekstar, pasti burungnya akan merasakan sedikit demi sedikit ya furnya. Lalu kita dari hari ke hari kita kurangi nekstarnya, lalu kita memperbanyak fur. Setelah kepantau baru kita kasih fur total teman-teman, tanpa campuran nekstar. Nah seperti itu ya. Lalu ini ada konin peliharaan yang kemarin, ini buat untulan. Jadi sebetulnya saya punya banyak konin ya, kolibri ninja itu kurang lebih ada 4 ekor jantan dan 1 betina, tapi 4 ekor sudah saya jual semua teman-teman. Ini tinggal yang betina. Jadi untuk yang betina ini sebetulnya manfaatnya banyak banget, untuk untulan, untuk mancing emosi atau meningkatkan birahi konin jantan agar mau berkicau teman-teman. Seperti ini ya, ini betina. Dan kemarin ini ada yang membeli tapi nggak jadi ya, entah ada kesibukan atau gimana. Tapi kalau ada waktu luang ya, karena ini kan nggak musimnya konin ya, ini agak susah teman-teman.
kalau di Om Biokan. Ini belum musimnya burung konin. Mungkin kalau udah musimnya konin ini pasti saya buat unturan lagi ya untuk yang konin betina ini. Jadi untuk perawatan burung konin betina ya teman-teman, itu sebetulnya mudah dan simpel sebetulnya, tapi banyak para kicau mania yang menyebutnya bahwa burung konin ini susah rawatan karena ada pakan nekstar ya. Yang kunci utamanya adalah kita selalu membersihkan wadah minuman ya. Contohnya seperti ini cepukan hanya 1 hari ini udah kotor banget teman-teman. Ini udah basi ya, padahal ini air putih. Dan kalau kita memelihara burung konin itu kunci utamanya adalah setiap hari kita harus mengganti air ya kan, lalu kita mengecek cepukan nekstar apakah masih atau belum. Dan untuk saya sendiri kalau memberikan nekstar itu kalau bisa sedikit saja biar sampai habis dan kita berikan yang baru, biar nekstarnya benar-benar fresh ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kebersihan kandang. Kalau yang ini waduh ini kotor banget teman-teman, ini cepukannya udah kotor banget ya. Ini sebetulnya harus kita bersihkan. Nah ini saya bikin video simpel aja untuk perawatan saya dalam memelihara burung Om Biokan, semua jenis burung Om Biokan ya teman-teman. Tapi jujur kalau memelihara itu kita wajib mempunyai burung yang satu ini ya. Ini adalah burung, pasti tahu lah untuk teman-teman, setiap para kicauman ya pasti pernah memelihara burung yang satu ini ya. Ini burung lovebird. Jadi dulunya burung ini banyak digandrungi karena harganya yang memang sangat mahal dan juga warnanya cantik sekali. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ini burungnya waduh harganya sangat turun drastis teman-teman. Jadi seingat saya burung ini dijual dengan harga jutaan ya. Saya ingat dulu saya mau beli itu harganya Rp700.000 ya, tapi saya nggak mampu membeli karena harganya yang terbilang lumayan mahal. Dan waktu itu saya terus menabung untuk membeli burung yang satu ini ya. Dan burung ini memang sering mengacak-ngacak pakannya seperti ini ya teman-teman. Ini pada jatuh semua seperti ini, sering mengacak-ngacak pakan. Jadi burung ini terbilang burung yang kotor banget ya. Dan memang kita harus sering membersihkan kandang. Dan pakannya itu sering habis karena sering diacak-acak ya, bukan karena dimakan sebetulnya. Nah burung ini udah jinak teman-teman, ini juga dari Om Biokan. Ini udah jinak dan pernah juga ini burung ini dulunya ini sebagai masteran handal ya, karena ngekeknya panjang banget teman-teman. Tapi kalau saya bikin video itu nggak mau bunyi karena masih malu-malu kucing sama kamera ya. Tapi ini udah jinak banget dan saya rasa ngekeknya lumayan ya, lumayan panjang banget. Dan untuk para kicaumannya pasti wajib mempunyai burung yang satu ini ya, walaupun harganya sekarang memang agak murah dibandingkan harga zaman dulu ya, mungkin karena banyak memelihara burung yang satu ini. Nah ini adalah burung yang baru saja ya, memang terbilang baru, kemarin saya beli di teman saya sendiri ini dari Om Biokan, masih riwikan ya, masih riwikan dan udah kepantau ngeriwik kemarin sudah 1 hari lalu saya pantau udah ngeriwik. Dan untuk perawatannya ini burung yang bagus sekali kicauannya, sebetulnya simple, mudah bunyi teman-teman. Untuk perawatan burung kenari ini, sering memelihara burung kenari dari dulu itu nggak memerlukan waktu yang lama, ini udah gacor. Nah bagaimana tipsnya, saya akan memberikan sedikit tipsnya saja teman-teman. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman yang
menonton video yang satu ini ya, perawatan burung kenari. Untuk burung kenari yang masih anakan riwikan itu mudah sekali bunyi apabila kita memerlukan perawatan yang konsisten dan ekstra. Untuk pakannya kita berikan EF, itu EF wajib banget teman-teman. F pasti kita berikan, dan juga kita kasih pakan seperti Gold ya. Saya pakai merek Gold yang kuning seperti itu, dan berikan pakan EF seperti daun sawi putih maupun sawi hijau, itu wajib kita berikan setiap hari teman-teman. Lalu tidak lupa kita berikan telur. Jadi kalau pemberian telur puyuh yang udah matang kita belah separuh, lalu kita berikan kita berikan selama 1 minggu sekali ya, atau 2 minggu sekali, jangan terlalu sering teman-teman. Lalu tidak lupa kita melakukan embun pagi. Setelah jam 7 kita lakukan penjemuran. Penjemuran cukup kita lakukan setengah jam saja ya, 30 menit saja, karena ini masih muda dan stamina atau fisiknya belum terlalu kuat untuk menahan sinar matahari. Jadi hanya kita jemur di bawah jam 9 pagi ya kalau bisa. Terik matahari yang tidak terlalu panas, bagus untuk proses penjemuran kenari yang masih riwikan ya. Lalu setelah itu kita kerodong full, lalu kita lakukan pemasteran. Pemasteran kita bisa menggunakan burung secara langsung, burung yang punyai nada panjang dan gacor kalau bisa teman-teman. Kalau nggak ada burung gacor di rumah, kita bisa menggunakan MP3. Kita lakukan secara terus menerus dan konsisten, dan alhasil tidak memerlukan waktu yang lama. 1 bulan 2 bulan udah dijamin burungnya gacor teman-teman. Itulah sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kenari ya, khususnya untuk kenari yang masih riwikan, atau banyak yang menyebutnya burung yang masih ngelagu ya. Dan tidak lupa kita selalu membersihkan pakan di dasar sangkar seperti ini teman-teman. Seperti burung lovebird, burung ini sering mengacak-acak pakan yang ada di cepukan. Nah seperti itu teman-teman. Oke, sekian ya video kali ini untuk berbagai jenis burung ombyokan bahan yang saya rawat. Dan dari beberapa burung yang saya rawat, alhamdulillah masih sehat dan tidak memerlukan waktu lama. Sebetulnya ini udah pada bunyi ya untuk burung ombyokan. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.